Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian-kejadian fenomena yang tidak sadar apa sebenarnya yang terjadi kepada kita semua. Di antaranya di rumah-rumah kita ada kejadian-kejadian aneh, ada suara-suara yang tidak lazim, ada binatang-binatang yang masuk ke rumah kita yang sepertinya tidak mungkin. Salah satu contohnya, jauh dari pesawahan atau dari hutan, tiba-tiba ada binatang yang biasa ada di hutan ini masuk ke dalam rumah kita. Atau misalkan di satu pedesaan, di satu rumah, tiba-tiba ada ular yang bentuknya aneh, seperti misalkan dari warnanya, dari bentuk kepalanya, dan bentuknya pun tidak panjang seperti ular, tetapi besar, tetapi pendek. Dan ketika kita mengambil sesuatu, entah sapu lah atau pemukul yang lainnya, mau dibunuh atau mau dikejar atau mau ditangkap, itu tiba-tiba hilang begitu saja. Itu adalah kejadian-kejadian yang banyak sekali terjadi ya, pada saudara-saudara kita, termasuk kepada saya sendiri. Nah, ini ada apa? Ya. Memang ulama katakan ada beberapa ciri atau tanda-tanda ketika rumah kita ini dimasuki jin jahat. Tentu saja ya, kalau yang masuk ke rumah kita ini tentu saja adalah jin jahat ya, karena dalam keterangan disebutkan bahwa kalau yang namanya jin Islam ini hanya untuk beribadah saja kerjanya, bukan untuk menyantroni atau membuat rempong di rumah orang lain gitu kan, atau di rumah manusia. Jika jin sudah masuk ke dalam tubuh manusia, bukan berarti tidak apa-apa ada jin di tempat saya, asal jangan mengganggu saja. Kenapa? Masing-masing aja katanya gitu kan. Gak ada istilah seperti itu. Kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia pasti akan kalau jin masuk ke dalam rumah manusia, itu pasti akan mengganggu. Pasti akan mengganggu. Suasana di rumah jadi panas hawanya, pertengkaran terjadi antara kakak dan adik, adik dan kakak, ibu dan ayah, ayah dan anak, anak dan ibu. Terus suasananya panas. Ibadah pun kerap sangat malas sekali. Hawa-hawanya itu sepertinya panas. Gitu, seperti itu. Lalu ada suara dentuman-dentuman atau ledakan-ledakan. Wallahu alam, biasanya ini adalah kirimannya, seperti ada suara duar gitu ya, meledak di atas atau di depan rumah gitu, atau kaca tiba-tiba pecah gitu ya. Tembok-tembok retak, lembab, itu biasanya lama kelamaan si penghuni rumahnya ini pasti akan mengalami sakit. Dan penghuni-penghuni rumahnya ini biasanya ada perasaan was-was, gelisah, ketakutan, terutama takut mati ya. Emosinya tidak stabil, saling mencurigai satu sama lain, pokoknya sensitif. Ucapan-ucapan ini akan meledak. Dan intinya penyakit pun susah untuk sembuh.
apabila sakit yang sudah lama sekali. Kadang berobat kepada secara medis ke dokter, tidak terdeteksi. Gulanya normal, darahnya normal, kolesterolnya pun normal. Tetapi kenapa sering sakit kepala? Kadang diobati, sembuh, dan akhirnya sakit kembali. Terutama di bagian kepala belakang, gitu ya. Atau di kening, sakit sekali. Itu biasanya seperti itu. Banyak sekali kejadian-kejadian. Ya. Di antaranya kalau misalkan kiriman itu ya tadi itu seperti ada ular yang tidak lazim, gitu ya. Dan ketika ular itu dibunuh, ada seseorang anggota keluarga yang tiba-tiba sakitnya aneh, gitu seperti itu. Jadi sebetulnya jika ada ular yang masuk dalam tubuh ke rumah kita, itu kita usir saja sebetulnya. Kita bacakan ayat kursi, atau bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Niatkan untuk mengusir. Nanti dia akan pergi sendiri. Ya, seperti itu. Biasanya kalau ular benar, sungguh-sungguh itu akan begitu mau dipukul dia akan melawan biasanya. Kalau ular itu biasanya akan melawan. Dia langsung, kalau misalnya kobra itu langsung berdiri, dia akan matuk. Tapi kalau misalkan bangsa jin yang menyerupai jin itu kan biasanya bisa berbentuk apa saja. Dalam keterangan disebutkan bahwa jin ini nggak ada bentuknya, tapi dia bisa berbentuk apa saja. Gitu. Karena untuk menakut-nakuti manusia. Gitu. Biasanya kalau bangsa jin ketika kita bawakan pemukul, sapu lah atau apalah untuk mengusirnya, dia biasanya diam saja. Dia diam. Lalu ketika kita mengambil sesuatu bahkan bisa menghilang di depan mata kita, gitu. Itu kejadian yang pernah saya alami, gitu ya, baru-baru ini, dan juga kawan-kawan yang lainnya pun seperti itu. Nah biasanya kalau sudah ada ular masuk, tambah parah biasanya sakitnya ini si ibunya. Biasanya dia merinding atau meriang ya di waktu-waktu tertentu menjelang maghrib, biasanya sakitnya itu terasanya, atau malam hari. Was-was, tidak bisa tidur, gelisah, emosi gak stabil, lama-lama akan sakit-sakit badan ini, gitu kan. Bahkan sehingga dia akan datang kepada anggota keluarga yang perempuan, misalkan yang belum menikah, datanglah seseorang berbentuk siapa, dengan berwujud siapa, nauzubillah wa iyyazubillah, kadang dia bisa melakukan atau mengganggu, memegang, meraba-raba, mengajak berhubungan, bahkan berhubungan seperti halnya manusia dengan manusia berhubungan seperti itu. Itu terasa seperti betul-betul terasa sekali. Itu biasanya jin yang ada di dalam rumah kita atau menguasai kehidupan kita. Itu datang ke dalam mimpi seorang perempuan dan melakukan hubungan berulang-ulang. Kenapa? Karena si jin itu dia mencintai orang tersebut atau wanita tersebut, atau putri kita, saudari kita. Itu sampai berulang-ulang setiap hari, setiap malam datang seperti itu. Jika ada jin dalam rumah kita, kadang kita melihat tasyakul, atau misalkan jalan lewat hitam, atau tiba-tiba ada orang yang sebetulnya sholat, oh itu malaikat, bukan. Itu biasanya bangsa jin, sepertinya sholat gitu ya, lagi sholat memakai mukena. Pas begitu dilihat udah nggak ada lagi. Karena kalau malaikat ini tidak akan memperlihatkan kepada kita ibadahnya, ya. Meskipun para malaikat ini selalu kerjanya selalu beribadah, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan amal-amal yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak akan memperlihatkan kepada manusia, kecuali dengan izin Allah Taala. Tapi kalau sering berulang-ulang, itu biasanya mustahil ya. Itu tidak ada dalil naklinya. Nah, ini kadang kita ini hanya ilusi saja. Jangan percaya sama yang begitu-begitu. Padahal yang namanya sihir, yang namanya jin, bangsa jin jahat ini, syaitan ini, setan dari kalangan jin ini, bagaimana caranya menghancurkan manusia ini 24 jam. 24 jam. Fokus mengganggu manusia yang beriman tentunya. Ya, manusia yang beriman. Jadi jangan
mengatakan saya sudah sholat, saya sudah ngaji kok, kenapa saya masih diganggu? Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, berhasil dunia dan akhirat, dalam dakwahnya pun berhasil. Rasulullah ini adalah kekasih Allah saja terkena sihir santet dengan media sihirnya, dicuri rambutnya oleh orang Yahudi dari sisirnya gitu ya. Jadi dulu Rasulullah ini ketika menyisir ini kan suka ditaruh ya dari masjid ini ada jendela yang menuju kepada rumahnya, itu biasanya diberikan rambutnya, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika i'tikaf Rasulullah itu memberikan kepada Siti Aisyah rambutnya, kepalanya, lalu sama Siti Aisyah ini disisir. Nah, orang Yahudi ini mengambil sisirnya tersebut sehingga rambutnya dibawa oleh orang Yahudi untuk menggunakannya atau menyantet Rasulullah SAW. Jadi sihir ini atau santet ini arahnya sebetulnya orang-orang yang beriman supaya imannya rusak, supaya lari dalam kesyirikan seperti itu. Karena sihir ini kan sesuatu yang tidak terserta. Sihir ini kan sesuatu kejahatan yang kita tidak sadar bahwa itu sihir, terselubung gitu ya. Sepertinya baik ya, maupun dari ucapan atau tulisan atau apapun yang dilakukan. Sihir itu kan seperti itu. Sihir itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh wali-wali iblis ya, dengan dibungkus sesuatu kebaikan, sepertinya baik gitu, seperti itu ya, seperti itu ya. Baik. Baik, Masya Allah. Jadi intinya bagaimana caranya kita mawas diri ya. Kita mawas diri. Ada apa sih sebetulnya? Kenapa rumah kita geemen itu apa ya? Sepertinya nggak enak aja gitu, kayak gelap gitu ya. Kayaknya nggak betah seperti itu gitu ya. Kayaknya nggak betah gitu ya. Nah, seperti itu. Dan tiba-tiba semuanya pada sakit gitu, seperti itu. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah membuat air ruqyah sehingga meruqyah rumah. Sebetulnya gampang saja. Salah satu ruqyah rumah itu selain dari mencipratkan air ruqyah, kita melakukan amal-amal soleh seperti baca Al-Quran. Tetapi saya kan sering baca Al-Quran. Coba ketika membaca Al-Quran, selain kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, selain kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan untuk mengusir hal-hal jahat, gitu ya. Dan kalau memang betul-betul sudah tidak bisa lagi, coba dengan azan, ya, dengan azan. Karena azan ini luar biasa, dahsyat. Ya. Kadang saya heran dengan orang-orang yang mengatakan bahwa azan itu buat Allah, katanya gitu. Memanggil Allah, katanya gitu. Ibadah buat Allah. Azan itu adalah panggilan sholat, panggilan kebaikan. Bukan buat Allah. Hakikatnya memang dari Allah untuk mengajak kepada hambanya lewat seorang muazin, gitu kan. Saya aneh gitu. Gitu ya. Dan sebetulnya dari statement Menteri Agama itu untuk mengecilkan volume gitu ya, ya mungkin boleh saja mau dilakukan atau mau tidak. Yang pasti memang betul juga ada sebagian saudara kita yang tidak memakai toa ya, mereka tidak ada masalah, sampai sekarang pun jalan kok, sholat 5 waktunya apapun gitu ya, bahkan toa pun atau misalkan mikrofon pun itu bisa kadang sering dipakai mainan anak-anak, kadang dipakai untuk yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti kambingnya hilang, ayamnya hilang gitu ya, atau panggilan kepada seseorang, itu kan tidak boleh sebetulnya ya. Apalagi mengumumkan kehilangan di masjid ini, Rasulullah sabdakan bahwa apabila seseorang yang mengumumkan atau membicarakan masalah perkara dunia, maka doakan supaya bangkrut, katanya seperti itu. Cuman yang jadi masalah ini bukan masalah toanya atau mengecilkan volumenya, ya. Tapi permasalahannya inilah
azan ini, dakwah yang paling besar ini disamakan dengan anjing, dengan gonggongan anjing. Itu seperti itu. Saya miris kepada pengikut Pak Menteri Agama gitu ya. Kok tidak bisa berpikir, bukan masalah toaannya, tapi azannya ini disamakan dengan anjing. Itu yang miris. Saya lama sekali, mungkin ya berapa puluh tahun menjadi seorang muadzin dulu ya. Saya merasa tersinggung, berarti suara saya disamakan dengan anjing dong, begitu. Itu terserah mau dikecilkan mau enggak. Yang pasti kalau saya mendengar suara azan sekeras apapun saya merasa nikmat. Dan buktinya setan akan kabur. Seperti itu ya. Buat saudara-saudara yang belum paham sampai saat ini, yang dibicarakan ini bukan masalah toanya. Mungkin kalau itu adanya hanya guyonan atau sindiran sajalah ya. Masalah gambar-gambar toa atau apa dikecilin. Tapi yang pasti yang jelas ini menyakitkan umat ini bahwa azan ini, kumandang azan ini adalah disamakan dengan gonggongan anjing. Itu yang bahaya, itu seperti itu. Nauzubillah wa yazubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan ya, orang-orang yang seruan-seruan suci gitu ya. Seruan-seruan kebaikan disamakan dengan seekor anjing. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dan selamatkan, dan Allah berikan hidayah kepada Menteri Agama dan pengikut-pengikutnya yang sampai saat ini belum merasa bersalah. Karena azan ini luar biasa. Dan azan ini tadi disampaikan bisa untuk mengusir setan juga. Sebetulnya sih bukan untuk mengusir setan. Memang adalah dalam keterangan bahwa azan ini untuk mengusir setan. Tapi setan akan ketakutan, terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Masuk lari biasanya ke semak-semak. Masuk kamar mandi. Kalau di rumah gitu ya. Dan azan ini bukan untuk Allah. Azan ini bukan untuk Allah. Tapi untuk hambanya. Hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya. Mengingatkan kepada hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pekerjaan kecil, niaga kecil, makhluk kecil, semuanya kecil. Yang besar adalah Allah. Tinggalkan bahwa Allah ini Maha Besar. Allah ini betul-betul Maha Besar. Panggilan kepada hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat, mari kita. Bukan Allah tidak butuh sholat. Allah sudah tidak butuh sholat lagi. Gitu. Ibadah ini, sholat ini buat kita, buat hambanya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Ajak semua tetanggamu, ajak semua keluargamu untuk mendirikan sholat. Kata Allah, aku tidak minta apa-apa darimu. Aku yang memberikan rezeki kepadamu, gitu kan kata Allah. Seperti itu. Jadi azan ini bukan buat Allah, bukan. Azan mah di dalam hati. Azan gimana? Seruan, namanya juga seruan. Seruan itu menyeru, ya. Berarti harus keras dong, biar orang terdengar gitu. Kadang meskipun saat sekarang banyak azan di mana-mana, belum ada masalah kok, gitu kan. Hanya orang-orang stres saja yang gila, atau misalkan orang yang kerasukan setan yang merasa terganggu adanya seruan azan. Beda lagi konteksnya kalau misalkan memang azan ini dipakai main-main sama anak-anak, atau misalkan mengganggu lah gitu ya. Seperti itu beda lagi gitu kan. Mungkin itu pihak dari masjid yang harus betul-betul bertindak. Bagaimana caranya mik ini sesuatu kebaikan menjadi pengganggu atau menjadi sesuatu yang buruk lah, mengganggu orang lain gitu, seperti itu. Kalau azan, meskipun orang sakit pun begitu. Orang sakit enak kok, ya. Jadi kalau memang orang sakit, ketika orang sakit tadinya tidak boleh mendengar suara berisik gitu ya. Ada anak-anak situ memang terganggu sebetulnya. Cuman kan disitulah ada petugas-petugas masjid gitu, atau muazin atau takmir masjid yang bagaimana caranya bisa mengambil tindakan jika mikrofon tersebut atau alat untuk pengeras ini dimanfaatkan yang salah atau tidak baik. Tetapi suara azan ini subhanallah, orang yang sakit ini biiznillah akan sembuh dengan azan ini. Kenapa? Karena di dalam
keterangan disebutkan bahwa dalam ini campur tangan setan. Sehingga dengan suara azan ini, itu setan ini bisa kabur. Gitu. Setannya bisa kabur. Nah ini. Jadi rumah itu perlu juga kita azan, ya. Meskipun ini hilafiah, ada ulama katakan bahwa tiap pojok itu diazanin. Kenapa? Logikanya memang jin-jin ini paling suka tuh di pojok-pojok gitu ya. Diazanin di rumah ini. Jadi kalau saya meruqyah rumah ini, biasanya setelah diruqyah semua saya azan di situ, dan alhamdulillah dengan kuasa Allah ya, ada beberapa kos-kosan, rumah-rumah atau apapun ketika diruqyah itu besoknya ini orang-orang banyak yang tertarik. Bukan karena ruqyah saya, bukan saya yang membuat jadi orang-orang tertarik, bukan, tapi memang rumahnya sudah menarik dan si setan-setan ini pada kabur ketika di ruqyah, seperti itu. Ya, baik. Baik, sahabatilah yang mau ikut bimbingan ruqyah mandiri, saya harapkan semuanya dalam keadaan berwudu, ya. Karena ruqyah syariah ini berbeda dengan ruqyah syirkiyah. Mungkin kalau ruqyah syirkiyah ini kebanyakan tidak berwudu dulu, langsung ya, langsung ambil air apa nggak tahu yang dibacakan, lalu kasihkan kepada pasien, terus atau ke yang datang gitu ya, atau misalkan dalam tidak keadaan dalam keadaan najis pun mereka melakukan seperti itu. Tapi ruqyah syariah ini harus betul-betul bersih lahiriah batinnya, dalam keadaan berwudu, terus diusahakan untuk terutama yang kesurupan harus dibimbing didampingi ya. Yang sering kesurupan didampingi. Tidak apa-apa. Ingat, ruqyah ini bukan untuk kesurupan, bukan. Ya, sekali lagi. Banyak orang-orang yang marah, kenapa anak saya jadi begini, jadi kesurupan, kenapa jadi begini, gitu kan? Saya bilang ruqyah itu bukan untuk kesurupan. Ngapain saya membuat orang lain kesurupan, capek-capek gitu kan? Mending saya nggak gali sumur aja. Udah jelas dapat 1,5 juta, 2,5 juta, capek juga nggak jadi masalah gitu kan? Apa-apa buat buat apa saya membuat orang lain kesurupan? Ruqyah ini bukan untuk kesurupan. Banyak kok di garmen-garmen, di pabrik-pabrik yang kesurupan itu tidak diruqyah. Sekali lagi, ruqyah ini bukan untuk kesurupan. Tapi kenapa ketika anak saya baik-baik saja, tiba-tiba dia diruqyah tahu kesurupan? Nah ini, jangan mengatakan baik-baik saja, jujur saja. Jujur saja. Anak atau putra bapak ini sering melawan, tidak mau ibadah, keluar ucapan-ucapan yang sangat kotor, kerjanya di kamar. Tanya kepada anak bapak, sering ada was-was, gelisah, ketakutan, sering mimpi buruk, emosinya tidak stabil. Intinya sering melawan. Apakah itu baik-baik saja? Coba pakai otak. Itu bukan baik-baik saja, itu gangguan jin. Bahkan dikuasai sama setan. Jadi ketika ada setannya atau jin jahat di dalam tubuh anak bapak ini, maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, setannya kepanasan sehingga apa? Dia mengamuk, reaksi seperti itu. Tidak ada. Pengobatan sunnah itu bukan untuk suatu jadi keburukan, tidak. Ya, pengobatan sunnah ini kalau benar-benar sungguh-sungguh dijalankannya, maka itu akan menjadi hikmah, menjadi sesuatu yang baik, ya, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Bahwa Al-Quran ini sebagai penawar. Penawar itu penyembuh, ada racun, ada penawar gitu kan. Penawar itu ya jadi kesembuhan gitu, bukan obat. Syifa itu penyembuh. Kalau obat ini mudawa, liku indah gitu ya. Jadi harus tinggal yakin saja. Pengobatan sunnah itu bukan pengobatan sunnah itu ruqyah, bekam itu tidak ada menyebabkan menjadi sakit, kecuali ruqyahnya atau bekamnya yang tidak syar'i atau salah, seperti itu gitu. Nah, terus kenapa anak saya jadi seperti ini? Coba katakan kenapa, apa yang dirasakan anak-anak bapak, anak-anak ibu, coba tanyakan. Terus dari mana?
itu biasanya dari nasab, jin nasab. Mungkin leluhurnya ada seorang dukun, bapaknya, ibunya melakukan satu kesyirikan-kesyirikan, atau melakukan amalan-amalan yang dicontohkan sama Rasulullah, amalan-amalan yang salah gitu kan, seperti puasa geni, puasa muti, apalah itu yang dicontohkan sama Rasulullah. Man amilan amalan laisa alaihi amruna fahuwa rahadun. Satu amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah maka tertolak, tidak akan diterima sama Allah. Satu amalan yang tidak dicontohkan sama Rasulullah tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimanfaatkan oleh setan. Ya, wirid yang overdosis. Memang kalau zikir Allah itu memang zikirnya memang harus sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika niat kita salah, ketika kita niat salah dan tidak dicontohkan sama Rasulullah tujuannya gitu kan, dan targetnya pun target gimana caranya dapat 10.000, targetnya gimana 1 juta gitu, bukan karena Allah, maka ketika kita lupa menghitungnya, taruhlah misalkan mau 1 juta baru 250, ulangi lagi, bingung biasanya langsung masuk tuh setan. Perasaan ini zikir ini jadi sepertinya terbang gitu. Sepertinya mengambang, padahal setan jin sudah menguasai tubuhnya dengan satu amalan-amalan. Lihat, banyak sekali orang-orang gila yang agamanya bagus sekali. Dia ilmu alatnya ternyata luar biasa. Nahu, sorok, balaghah, ketika dia ucapan tuh, ya. Terus ngajinya juga bagus. Tapi kenapa dia telanjang? Kenapa dia lari-lari? Ternyata ada satu amalan. 99% ada satu amalan yang susah, yang tidak dicontohkan sama Rasulullah, sehingga menjadi tiba-tiba dia jadi was-was, gelisah, ada perasaan, ada khauf, ya, membenci Allah kadang ketika jadi imam atau misalkan ketika sholat gitu, ada bisikan-bisikan. Nah ini biasanya dari amalan-amalan tersebut, amalan yang tercontoh sama Rasulullah yang tadi disebutkan tadi, man amilan amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Makanya hati-hati ya, tanya kepada guru kita, tanya, katanya jangan sedikit-sedikit bid'ah, jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit khurafat. Tanya, kalau kita punya guru, tanyakan guru yang lurus, yang tauhidnya yang betul-betul sungguh-sungguh, apakah ini boleh atau tidak, apakah ini jelas sanadnya atau dalilnya sudah jelas, apakah Rasulullah mencontohkan. Makanya sudah, kalau misalkan kita tidak masih ragu-ragu, sudah ikuti saja yang dalilnya sudah jelas, ayatnya, hadisnya sudah jelas, itu ikuti, insya Allah akan selamat. Karena janji Rasulullah, barang siapa yang mengikuti maka akan selamat dunia dan akhirat. Udah itu saja gitu ya. Jadi ketika dulu Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu anhu meruqyah kepala suku ini, saking kehati-hatiannya itu para sahabat yang lainnya, saking hati-hatinya sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabatku ini, saudara kita ini, dia meruqyah dengan Al-Fatihah, apa tidak apa-apa ya Rasulullah. Itu saking hati-hatinya. Kata Rasulullah, dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah ini adalah ayat ruqyah? Berarti kan itu sudah betul gitu kan. Berarti sudah dibenarkan sama Rasulullah. Yang tidak boleh ini adalah memakai jampe-jampe, memakai istilahnya buhun ya, memakai mantra-mantra. Tapi kan ada kitabnya, gitu kan. Nah, padahal sudah jelas. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasirqan. Seluruh mantra-mantra, jangjawokan, buhun gitu ya, susuk, jimat, itu adalah syirik, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan benar-benar taubat, setobat-tobatnya, taubat nasuha. Makanya hati-hati ketika seseorang memberikan amalan. Karena banyak juga yang mempertahankan. Banyak sekali yang mempertahankan. Dia sudah mempunyai penyakit yang susah disembuhkan gitu ya. Sampai puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun terus minum obat gitu ya. Sampai rusak. Sedangkan obat ini kan kimia ini kan hanya menghilangkan rasa sakit sementara atau mengalihkan syaraf begitu kan ya. Ini kok senang sekali begitu. Kok dia bertahan sekali dengan obat-obat kimia. Kenapa sih tidak mau gitu yang Rasulullah sarankan atau Allah perintahkan gitu kan.
Sepertinya benar. Wah, ini mah sakit, udah pasrah aja lah, ini mah dari Allah, sudah takdirnya Allah. Tidak seperti itu. Allah memerintahkan untuk ikhtiar kok. Ya, liku indah wow. Seluruh penyakit ini ada obatnya dan Allah perintahkan pada kita untuk berikhtiar. Qul ladzina amanu huda wasifa. Ya, sampaikan bahwa Al-Qur'an ini adalah menuju pada kesembuhan. Banyak sekali ayat-ayat hadis yang menyuruh untuk kita berikhtiar, untuk berobat, banyak sekali. Gitu. Tapi sepertinya benar, gitu. Pasrah sajalah, pasrah saja, ini sudah takdirnya. Sepertinya benar. Kadang ada yang parah, lebih parah lagi, berobat mah kemana aja lah, yang penting mah sembuh. Mudah-mudahan ada yang cocok. Tidak seperti itu. Al-Quran itu sudah cocok, itu penyembuh. Syifa ini ada penyembuh. Nggak bisa kita coba-coba kemana aja, yang penting mah sembuh. Kemana we berobat malah yang penting mah cager. Itu yang salah. Kemana saja berobat mah yang penting mah sembuh. Kata tidak seperti itu, tidak kemana aja. Kalau kita salah berobat, mengobatinya, bukan kita dibersihkan, bukan kita diusir. Jahatnya malah ditambah lagi. Mengusir jin yang ada 100 diusir dengan 1000, malah yang 1000 datang, yang 100 nanti balik lagi ke tubuh kita. Kerjasama, kongsi. Seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi pada anak kita. Kenapa anak kita tadinya nggak pernah kesurupan? Coba kesurupan jadi kesurupan. Coba kembali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah dulu mungkin pernah datang kepada seorang paranormal, dukun, orang pintar? Orang pintar itu kan untuk orang bodoh ya. Kenapa dikatakan orang pintar gitu. Gitu. Terus kepada dukun-dukun, uskun. Coba, apakah benar berobatnya? Kadang ada yang seorang yang ajengan atau kiai yang disebutnya bukan kiai benar, tapi dia melarang. Syaratnya apa? Tidak boleh berjualan, nanti jadi gila katanya. Coba. Perjualan ini Masya Allah Mahesa yang sangat bagus sekali. Ya. Pekerjaan yang bagus sekali. Sunnah ini. Di dalam Nasihatul Ibad ini ada 3 pekerjaan ini. Yang paling mulia ini. Yang pertama jualan. Yang kedua adalah bertani. Yang ketiga adalah membuat apa? Kerajinan. Membuat kerajinan. Itu yang mendapatkan pahala. Pekerjaan mendapatkan pahala. Ini kau datang ke kiai, ke ajengan. Syaratnya tidak boleh jualan. Kalau tidak hancur katanya. Ya Allah ya Rabbi. Seperti itu. Dan malah percaya lagi. Itu yang bahaya itu seperti itu. Atau syaratnya jangan sholat di masjid katanya gitu. Nanti bahaya akan kambuh lagi. Nauzubillah wa iyyazubillah. Itu ibadah-ibadah atau perintah Allah kepada kita ini justru kalau datang kepada orang yang salah, malah itu akan dilarang. Padahal sebetulnya amalan-amalan yang dicontohkan sama Rasulullah SAW ini sebagai tameng. Sebagai tameng pada sebetulnya. Ya. Apalagi adab-adab sunnah. Sunnah fi'liyah, ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ini sebagai tameng ini. Setan paling takut sekali dengan sunnah, takut sekali dengan sunnah. Seperti apa namanya ruqyah mandiri yang nanti akan kita lakukan, gitu kan? Nah, ini 24 jam ini. Sebelum tidur berwudu dulu, ya, zikir pagi petang, itu penting sekali sebagai tameng itu zikir pagi petang. Atau kita bacakan 10 surat terakhir sebelum tidur, ya. Lalu ruqyah mandiri. Itu kita akan terjaga itu. Memang sepertinya sepele tapi susah sekali untuk mengamalkannya. Seperti itu. Ini amalan-amalan sunnah ini masuk keluar WC ini, masuk pakai kiri, keluar pakai kanan. Ini akan ini sekali akan menjaga kita dari tipu daya setan atau dari serangan-serangan setan. Keluar masuk ke rumah dari luar, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, baru silakan ucapkan Assalamualaikum, sehingga setan yang datang yang mengikut kita dari mungkin kita lewat kuburan gitu ya, atau misalkan dari tempat-tempat yang banyak jinnya itu mengikuti kita, dan ketika mau masuk kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak akan masuk, ceduk
kayak seperti ada tirai gitu, nah, seperti ada penghalang gitu. Dia gak akan masuk tuh. Tapi kalau kita assalamualaikum masuk, tiba-tiba kita cium anak kita, lalu kita duduk di situ buka HP, kopi ya, misalnya ke istrinya, terus begitu. Itu kenapa tiba-tiba sakit? Ini berat, pundak kita berat, punggung kita berat, pinggang kita berat, kepala kadang berat, karena ada setan atau jin yang ikut kepada kita. Kenapa? Kalau orang tua katakan, sebetulnya itu bagus tuh orang tua kita sampaikan dulu itu, kalau dari mana-mana itu masuk ke kamar mandi dulu katanya gitu. Itu benar, itu akan ikut itu ke kamar mandi, tapi lebih bagus lagi mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Sebelum ke kamar mandi maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, baru langkahkan kaki kanan, keluar Bismillahirrahmanirrahim, boleh dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Injakan kaki kiri, masukkan sendal kaki kanan, lalu masukkan kaki kiri lagi, baca. Atau boleh setelah kita turun Bismillahirrahmanirrahim, injakan kaki kiri ke sandal, masukkan kaki kanan ke sandal, lalu kaki kiri diikuti dengan kaki kiri, baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka para malaikat, ada 3 malaikat yang mengikuti kita. Yang satu, ya Allah, maghfirlah wa marhamu, ya Allah, lindungi dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Ada malaikat satunya lagi, ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, rezakan usahanya ya Allah, lancarkan usahanya. Itu ada 3 malaikat ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu adab-adab sunnah ini penting sekali. Ya, adab-adab sunnah ini penting sekali. Itu kan, semua pakai sunnah. Terutama makan, minum kita. Yang sering kita lupakan ini adalah minum pakai tangan kiri, makan juga pakai tangan kiri. Padahal ini memperkuat gangguan setan kepada kita. La taqulu basaiman if ila syaiton yaqulu basaiman. Jangan kalian minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Ini ada perbuatan setan. Kalau setan diikuti perbuatannya, maka dia akan lebih kuat lagi mengganggu kita. Tambah sombong lagi, tambah kuat lagi, kitanya yang lemah. Sebetulnya tidak ada setan yang kuat. Tapi ketika kita lemah, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh setan, ya, tidak memakai adab-adab, sering mengadu domba, sering maksiat, ucapannya tidak dijaga, sering menyakiti orang lain, maka setan pasti akan terus mengikutinya dan menguasainya. Seperti itu. Akan terus, sehingga penyakitnya terus akan digerogoti. Penyakit akan digerogoti, nafsu syahwatnya, emosinya tidak stabil, seperti itu. Padahal sering sholat, sering tahajud, sering ibadah-ibadah lainnya. Tapi ada sifat-sifat seperti itu, setan yang diikuti, ya, setan yang diikuti, maka hati kita makin rusak, otak kita makin rusak, dan penyakit kita makin banyak. Hati-hati, karena setan ini menyerang jantung kita. Ya. Jantung kita, jika jantung kita rusak, maka semuanya akan rusak. Kolbu kita rusak, maka semuanya akan rusak. Gitu, seperti itu ya. Baik, yang sedang menonton atau menyimak, kita sama-sama sungguh-sungguh ya. Ini jangan jangan diinikan ya. Jangan disepelekan ini. Jangan disepelekan dengan air ruqyah. Ayat-ayat Al-Quran meskipun pendek ini luar biasa dahsyat. Karena Rasulullah pun asbabnya kesembuhannya pun ketika diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, dengan muawizat ain. Ini subhanallah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini, ya, kalau dalam ilmu alat ini sebutan muawizat ain ini, bahwa ayat-ayat ini adalah sebagai perlindungan selain sebagai penyembuh. Ini ada perlindungan. Langsung Allah mentalakikan kepada kita, kepada hambanya ini, bahwa ayat-ayat Allah ini, berlindunglah kalian dengan ayat-ayat Allah, seperti itu. Ini dahsyat, ini luar biasa. Jadi ada satu kisah seseorang yang tidak bisa melahirkan sudah lebih daripada 18 bulan ya. Akhirnya datang ke sana datang ke Jampang, lalu karena tidak bisa ketemu di rumah, sehingga orang tersebut hanya diberikan air saja, dibacakan ayat Al-Fatihah,
Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tambah lagi tadi sebelum Al-Ikhlas ini ditambahkan ayat kursi, ya, ayatul kursi. Nah, ketika dibacakan, dikasihkan, mereka memberikan amplop, ya karena mungkin cuma itu saja, dan ditolak sehingga dibawa lagi, dikasihkan gitu. Akhirnya dia menggerutu di jalan. Cuma dibacakan gitu mah atau saya juga bisa katanya. Jadi menyepelekan ayat-ayat Allah gitu ya. Cuma bacakan gitu aja gampang katanya. Nah, ketika kisahnya dia sampai di jalan, dia melewati satu sungai yang sangat kecil, dalam tapi jernih. Mereka duduk-duduk karena perjalanan dari kota lain ke Jampang ini sekitar 7 sampai 8 jam. Dia duduk-duduk di situ, makan-makan di situ. Air yang tadi itu dibuang ke sungai. Katanya dia buang. Air yang dibuang sama Pak Haji itu katanya kami buang karena kan kami juga bisa katanya. Awalnya seperti itu. Dan subhanallah luar biasa. Haula wala quwata illa billah. Ketika air itu dibuang ke sungai di dalam perjalanan, itu ada ikan-ikan pada datang semuanya. Banyak sekali ikan-ikan yang tidak besar tapi ya ukuran-ukuran kecil 3 jari begitu datang mendekati air itu. Sepertinya dia bahagia sekali. Semuanya aneh. Boro-boro ingin diambil ininya, ikannya. Malah kata si bapak itu takjub lihat kok ikan sampai memburu air-air ruqyah yang dibacakan tadi. Sehingga dia meminta maaf dan meminta air lagi. Ketika dibacakan air lagi, subhanallah, dengan kuasa Allah istrinya sampai sana sudah melahirkan dengan selamat, subhanallah. Jadi jangan disepelekan yang luar biasa dengan ayat-ayat yang pendek ini, dengan surat-surat yang pendek ini jangan disepelekan ketika menjadikan syifa. Baik. Jangan lupa siapkan juga kresek ya, selain air minum boleh. Kresek juga untuk meludah disiapkan, semuanya kita sama-sama bikin air sungguh-sungguh, ikuti kita sama-sama sungguh-sungguh. Ini insya Allah buat kita mengobati orang lain, mengobati anak kita, terutama diri kita sendiri. Bismillah insya Allah. Kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali ya. Sungguh-sungguh boleh. Ini yang paling dahsyat ini, telunjuknya dimasukkan ke sini pun boleh. Telunjuknya ini lebih dahsyat lagi kalau kita mengajak marki atau misalkan terutama yang masih belajar ya. Ini kita kalau semuanya tidak ingin capek meruqyah, dikhawatirkan misalkan takut dibacakan langsung ngamuk, itu kan capek tuh. Coba saja setannya lemahkan dulu dengan pertama air ruqyah. Yang kedua lemahkan dengan ruqyah mandiri dulu. Itu akan lemah. Biasanya akan ini sendiri tuh, akan lemah sendiri.
tanpa dibacakan ruqyah pun itu akan lemah sendiri karena sudah muntah duluan gitu ya. Kecuali kalau misalkan langsung baca istighfar, bismillahirrahmanirrahim, atau misalnya perlindungan sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu, dan salawat Nabi ya seperti biasa ya, kita bacakan lalu ayat-ayat Allah begitu ya. Kenapa kita harus beristighfar? Pertama, ketika kita mengobati, kita ingat dosa-dosa kita, istighfar yang menyembuhkan Allah. Meskipun tiba-tiba setelah kita ngeruqyah ada yang manggil ustadz, ada yang manggil ajengan, ada yang manggil kiai, ada yang manggil siapa gitu ya. Tetap kita ini lemah, banyak dosa. Kalau Allah bukakan aib kita ini, masya Allah, kita tidak akan mampu gitu ya bertemu dengan orang kalau aib kita dibukakan. Maka kita ini lemah, kita banyak dosa. Istighfar sebelum beramal dan istighfar setelah beramal, ini adalah amalan-amalan para sahabat ya. Baik. Setelah istighfar, kita mengakui dosa-dosa kita, baru kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya ini siapa ya Allah? Meskipun saya atau kita sudah menyembuhkan orang yang tidak bisa bicara jadi bisa bicara, orang yang lumpuh jadi bisa berjalan, orang yang tadinya susah jodohnya jadi menikah dengan mendapatkan jodoh yang baik gitu kan. Nah, ini kuasa Allah ini ya. Yang pasti kita berusaha untuk mengusir jinnya. Banyak asbabnya ketika kita meruqyah, banyak yang sembuh gitu ya. Kita mengajarkan kepada orang bagaimana diri ini ketika la haula wala quwata illa billah. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi bagaimana kita ini belajar memberikan manfaat buat orang lain. Adapun orang lain mau menyepelekan kita, mau tidak menganggap apa yang telah kita lakukan gitu kan ya. Meskipun apa itu biarkan saja. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah yang berikan hidayah, Allah yang menyembuhkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berlindung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah saja buat pelindung kita. Cukup Allah saja mengganggu kita ya. Jangan sebutin siapa-siapa supaya dapat rahmat nih, supaya dapat karomah nih, sebutin ini, Prabu ini, enggak usah. Langsung saja kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Lalu salawat, gitu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan seperti itu ketika dibakar? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung meminta kepada Allah. Padahal siapa coba yang ingin menolongnya? Malaikat. Kalau kita mah jangankan malaikat kayaknya. Kalau lagi benar-benar kepepet, ada kepepet aja, kagok edan gitu. Biasanya dukun pun kita terima pertolongannya seperti itu. Ini adalah sosok malaikat yang ingin membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam sakti? Tidak. Itu adalah satu mukjizat. Mukjizat ini adalah apa yang dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesaktian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sakti sampai sekarang masih hidup kebal. Nabi Ibrahim alaihissalam juga luka kalau jatuh ketika dipukul atau ketika ini berdarah juga. Sama seperti kita. Itu bagaimana belajar Allah turunkan Nabi ini untuk supaya kita mencontohnya. Bagaimana kita hanya bertawakal kepada Allah. Bagaimana kita hanya minta bantuan kepada Allah saja, cukup Allah saja. Sebagai pelindung kita, sebagai yang membimbing kita, gitu ya. Dan penolong kita hanya satu-satunya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berarti sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minta kepada seluruh makhluk. Minta karomahnya, minta ini jangan. Cukup dengan setelah itu perlindungan kepada Allah, salawat ya, agar kita diberikan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasulullah yang memberikan syafaat kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ya. Syafaatnya atau kebaikan-kebaikan, seluruh kebaikannya Rasulullah, sehingga menjadi asbab kebaikan dalam diri kita. Amal soleh yang dilakukan oleh kita insyaallah. Meskipun amal soleh atau ibadah kita ini jauh sekali, sangat jauh sekali. Jangankan dengan Rasulullah, dengan para tabi'in saja jauh sekali. Karena kita masih cinta dunia dalam diri kita ini. Astagfirullahaladzim. Baik, kita bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, sama-sama kita minta kepada Allah, ya, boleh kita memakai bahasa yang dimengerti, bahasa kita. Yang penting jangan mantra-mantra saja, ya, tapi bahasa kita sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai penawar atau obat untuk seluruh penyakit hamba. Dan jadikanlah air ini, ya Allah, sebagai racun bagi para jin-jin jahat, jin zolim yang ada dalam tubuh hamba atau di dalam tubuh keluarga hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hamba berlepas diri dari semua kesyirikan yang dilakukan oleh orang tua hamba dan para leluhur hamba. Apabila orang tua hamba, kakek nenek hamba, buyut hamba masih melakukan kesyirikan, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Dan jangan kau sangkut pautkan dengan hamba, ya Allah, ya Rabb. Hamba berlepas diri, ya Allah. Baik. Setelah itu ditiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diminum pakai tangan kanan, ya. Pakai tangan kanan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tegukan boleh, sunat. Kalau tadi sungguh-sungguh baca ayatnya, maka itu akan ada reaksi, ya. Kalau konsentrasi, fokus ke dalam tubuh kita. Biasanya marki yang kita ajak membuat air ruqyah ini akan reaksi, ya, akan terjadi reaktif dalam perutnya, bahkan sampai muntah, ya. Muntah pun muntah seperti biasa, muntah dahak gitu, ya, atau biasanya siplong kalau sudah muntah seperti itu. Ini bagus juga buat yang kena sihir pelet, ya, atau misalkan kena sihir apapun. Tiap hari ini bikin air ruqyah ini luar biasa, ya. Baik, kita lanjutkan dengan ruqyah mandiri. Meskipun banyak sekali orang-orang yang sudah paham, sudah bisa, ruqyah mandiri penting sekali, ya. Ruqyah mandiri ada yang ditiup setelah ayat, ada yang ditiupkan setelah baca ayat. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha, gitu, ya, dalam keterangannya, ini meludahkan ke telapak tangan setelah baca ayat ini, tapi tidak keluar air liurnya.
itu seperti membuang apa ismis gitu ya, tidak keluar air liur ini. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha, bacakan Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Fatihah diludahkan, Al-Ikhlas diludahkan, Al-Falaq diludahkan 1 kali, An-Nas diludahkan, usapkan ke seluruh wajah kita, terutama di mata kita ya, yang terindikasi kena air boleh di mata kita ya, atau mata sering mudah mulai rabun gitu ya padahal masih muda, lalu ke kepala kita yang rambutnya sering rontok, tiba-tiba rontok ya, yang adalah salah satu gangguan jinnya adalah rambutnya tiba-tiba rontok gitu. Nah, ini banyak sekali. Terus di tengkuk-tengkuk, di pundak-pundak ini usapkan semua, yang sakit tepuk-tepuk. Nah, semuanya. Terus ke perut, ke pinggang, terutama yang gatal, merasa batal, ke kaki, lutut boleh tepuk-tepuk. Lalu kembali lagi ke perut, diputar-putar perutnya diputar-putar, atau ingin putaran tawaf gitu boleh juga ya. Meniatkan untuk mengumpulkan aura-aura negatifnya atau penyakit-penyakitnya. Bismillah, didorong dengan kalimat-kalimat Allah. Bismillah. Ketika kita tiupkan ini, maka bismillah Allah akan memindahkan ayat yang dibacakan ini ke telapak tangan kita, insya Allah. Lalu ke perut, dari perut tarik ke atas, Allahu Akbar, dibuka ini mulutnya, nah gitu ya. Lalu siapkan kresek ya. Baik, kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ludahkan telapak tangan, tidak keluar air liurnya. Tapi gimana Ustaz, saya pengen bisa ditiup. Saya udah kebiasaan ditiup. Tidak apa-apa, ditiup juga sama. Ditiup boleh. Ya, baik. Setelah Fatihah baru Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usapkan ke wajah, ya, ke wajah, terus ke kepala semua. Terus gosok-gosok, boleh pijit-pijit ya, pijit-pijit, ikuti terus. Ini sampai kalau sendawa gitu bagus tuh ya. Kalau ada salah satu ulama katakan itu jinnya keluar katanya. Kalau jin ini kan berupa angin, dia keluar itu berupa angin, jadi keluarnya lewat lubang mana saja yang dia kehendaki ya. Terus gosok-gosok ke belakang, ke kaki semua, pijit-pijit kaki, terus pijit-pijit ya. Tepuk-tepuk, niatkan ngusir bangsa jin jahatnya yang bersemayam dalam tubuh kita. Lalu kembali lagi ke perut, gosok-gosok di perut, gosok-gosok di perut, gosok-gosok di perut, ya, gosok-gosok, tarik ke atas, Allahu Akbar, seperti itu, ya. Baik, kalau semuanya misalkan ini boleh di sini dibatukan, gitu kan, itu akan membantu buat dia ingin keluar, tapi biasanya berdiri sini. Jangan ditahan kalau ingin muntah. Kalau ditahan biasanya lari ke kepala, sakit sekali, jadi pusing gitu ya kepala. Baik, kita
Kita lanjutkan lagi. Tahun langsung ke Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Diludahkan atau ditiupkan boleh, diludahkan tidak dengan keluar air liur ya, isyarat saja, tapi lebih bagus juga kalau ditiup ya. Baik, siapkan ke semua, badan, kepala semua. Siapkan ke yang sakit, ke yang gatal boleh ya. Nah, semua tepuk-tepuk bagi yang sering nanya, ruqyah mandiri itu gimana? Ruqyah mandiri itu gimana? Gitu ya. Nah, gitu ya. Boleh seperti itu. Baik. Kita lanjutkan satu kali lagi, ya, satu balikan lagi, sungguh-sungguh dengan keyakinan yang ditambah lagi keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Al-Qur'an sebagai syifa, Al-Qur'an sebagai penyembuh, ya, sebagai solusi menyembuhkan seluruh macam penyakit bismillah insyaallah. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Siapkan lagi ke wajah kita, terutama di mata yang sering ada bisikan-bisikan haub, boleh tepuk-tepuk ya. Tiba-tiba kita datang ke masjid, pulang gitu ya. Atau yang bahaya lagi udah bunuh atau memaki Allah dan Rasulnya, tepuk-tepuk nih, tiupkan, boleh tepuk-tepuk, usapkan ke seluruh badan ya. Seperti ini. Seluruh badan semuanya ya. Gosok-gosok, tarik ke atas, Allahu Akbar. Gitu kan, coba ya. Coba sekali lagi, boleh tahun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup, gosokkan, tarik, gitu kan. Baik ya, baik. Itu saja sebetulnya kalau ruqyah mandiri ya. Yang pasti boleh mau baca ayat kursi boleh, mau baca surat Al-Isra ayat 82 boleh. Yang penting ayat dan doa Rasulullah, atau ayat-ayat namanya juga mandi ayat namanya juga ya, atau ruqyah mandiri itu pasti pakai ayat ya. Tidak boleh memakai jangjawakan atau mantra-mantra yang lain gitu ya, atau apa sih namanya, yaitu mantra yang tidak bisa dimengerti. Hanya ayat saja dan apa namanya, doa-doa yang dicontohkan Rasulullah SAW ya. Baik, seperti itu. Baik, sahabat tidak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa terasa kita sudah berjalan berapa lama ini, luar biasa gitu ya. Ini semoga bermanfaat tayangan ini. Saya berharap demikian, semoga bermanfaat.
tidak ada lagi yang lebih membahagiakan seorang hamba ini adalah memberi manfaat kepada yang lainnya, ya. Itu. Baik. Coba semuanya konsentrasi, fokus, jangan ngelamun. Kalau ngelamun nanti ini udah selesai, baru jinnya kepanasan, gitu ya. Jadi betul-betul sungguh-sungguh. Gitu ya. Baik. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tiada daya dan upaya ya Allah. Hamba lemah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Hanya Engkau yang mempunyai kekuatan yang dahsyat ya Allah. Kami dhaif ya Allah. Kami kotor ya Allah ya Rabb. Bimbing kami ya Allah kepada arah kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Ke arah jannah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kami lemah ya Allah ya Rabb. Bimbing kami ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabb, cukup Engkau ya Allah sebagai penolong hamba ya Allah. Cukup Engkau ya Allah sebagai pelindung hamba ya Allah ya Rabb. Jangan berikan hamba kesempatan ya Allah, kekuatan untuk berlindung kepada selain-Mu ya Allah, kepada makhluk ya Allah, terutama kepada setan ya Allah. Berikan hamba kekuatan hanya untuk berlindung kepada-Mu saja ya Allah ya Rabb. Bimbing hamba ya Allah ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayun fil ardu wala fis samai wa huwa samiul alim. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa hamba ya Allah. Ampuni semua kesalahan-kesalahan hamba ya Allah. Hamba tobat ya Allah ya Rabb. Hamba sering menzalimi diri hamba sendiri ya Allah dan orang lain ya Allah ya Rabb.
beserta keluarga hamba ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kesyirikan yang pernah hamba lakukan ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan dalam amalan hamba ya Allah. Hamba tidak tahu ya Allah. Hamba bodoh ya Allah. Hamba doib ya Allah. Tuntun hamba ya Allah. Tanamkan hidayah dalam diri hamba ya Allah. Tanamkan ya Allah. Tanamkan ya Allah dan berikan taufik kepada diri hamba ya Allah. Sehingga hamba berjalan di jalan kepada sunnah-sunnahnya Nabi-Mu ya Allah. Kepada amalan-amalan yang diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni hamba ya Allah ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosa hamba, kesalahan-kesalahan hamba ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Terimalah amal ibadahnya walau sedikit ya Allah ya Rabb. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi hamba ya Allah ya Rabb. Hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah. Luaskan dan terangkan alam kuburnya ya Allah orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ampuni hamba ya Allah. Hamba belum bisa membahagiakan orang tua hamba ya Allah. Hamba belum bisa menyenangkan orang tua hamba ya Allah ya Rabb. Berikan hamba kesempatan ya Allah untuk menyenangkannya dan membahagiakannya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Apabila masih ada kesyirikan-kesyirikan di keluarga hamba ya Allah, jangan kau sangkut pautkan dengan hamba ya Allah. Apabila leluhur hamba, nenek moyang hamba, kakek hamba ya Allah, dan orang tua hamba masih melakukan kesyirikan ya Allah, maka jangan kau sangkut pautkan ya Allah dengan hamba dan keluarga hamba ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskanlah ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ikatannya ya Allah, jangan kau sambungkan kepada hamba ya Allah. Hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah ikatannya ya Allah. Hancurkan ya Allah ikatannya ya Allah. Mata rantainya ya Allah. Putuskan mata rantainya ya Allah, jangan sampai kepada kita dan keluarga hamba ya Allah ya Allah. Hamba berlepas diri ya Allah dari semua kesyirikan-kesyirikan dilakukan orang tua hamba ya Allah ataupun keluarga hamba ya Allah ya Allah. Hamba berlepas diri ya Allah. Hamba berlepas diri ya Allah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, hamba berlindung padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli aini lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli aini lamah. Boleh sambil membaca itu perlindungan, boleh sambil ditunjuk matanya. Ya, barangkali kena angin. Gitu ya, tunjuk matanya. Atau boleh kalau anak kecil boleh sambil dipegang matanya atau kepalanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli aini lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli aini lamah. Allahumma rabbana sa'jibil basya isbi anta syafi la sifa illa sifauk sifan la yughadiru saqama. Engkau adalah asyafi ya Allah. Engkau penyembuh ya Allah ya Rabb. Sembuhkan saudara-saudara hamba ya Allah. Angkat semua ya Allah. Angkat semua kesulitannya ya Allah. Angkat semua penyakit-penyakitnya ya Allah ya Rabb. Saudara-saudara hamba ya Allah. Allahumma rabbana sa'jibil basya isbi anta syafi la sifa illa sifauk sifan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara hamba ya Allah ya Rabb, dimanapun ya Allah. Ya Allah, dimanapun ya Allah, angkat semua penyakit-penyakit ya Allah. Tidak ada kesembuhan selain darimu ya Allah, maka sembuhkan ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah, sembuhkan penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma rabbana sa'jibil basya isbi anta syafi la sifa illa sifauk sifan la yughadiru saqama. Na'udzubillahi qudrati min syarri ma ajid wa qadir. Na'udzubillahi qudrati min syarri ma ajid wa qadir. Na'udzubillahi qudrati min syarri ma ajid wa qadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 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 La ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Boleh makin konsentrasi, fokus, dengarkan. Al-Baqarah surat 102 ini boleh dibacakan sebelum ayat kursi atau setelah kursi, ayat kursi boleh ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.